Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Amalia Latif, NIM 18704008. Saya mahasiswa Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Manado. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil ujian akhir semester metode riset epidemiologi dengan dosen pengajar Ilham Salam, SKM MKes. 1. Konsep penyakit dan hipotesis epidemiologi. Konsep terjadinya penyakit atau trias epidemiologi, penyakit dan kejadian kesehatan lainnya tidak terjadi secara acak dalam suatu populasi. Epidemiologi memiliki peranan penting dalam mengidentifikasi faktor-faktor penyebab dari suatu penyakit. Model konsep terjadinya penyakit paling sederhana adalah trias epidemiologi atau segitiga epidemiologis, yaitu model tradisional untuk penyakit menular. Apabila terjadi perubahan pada suatu faktor, maka akan mengakibatkan ketidakseimbangan yang menyebabkan meningkatnya atau menurunnya penyakit yang bersangkutan. Agen awalnya disebut mikroorganisme atau patogen infeksi, contohnya virus, bakteri, parasit, atau mikroba lainnya. Agen harus ada untuk penyakit bisa terjadi dengan memperhatikan berbagai faktor, salah satunya patogenesis organisme, atau kemampuan menyebabkan penyakit oleh agen itu sendiri dan dosis. Selain mikroorganisme, penyebab agen juga disebabkan oleh penyebab kimia dan fisik dari suatu penyakit atau cedera. Trias epidemiologi terbukti tidak memadai untuk penyakit kardiovaskular, kanker, dan penyakit lain yang tampaknya memiliki banyak penyebab atau faktor risiko. Host mengacu pada manusia yang bisa terkena penyakit. Berbagai faktor intrinsik pada inang kadang-kadang disebut faktor risiko yang dapat mempengaruhi paparan, kerentanan, atau respon individu terhadap agen. Peluang untuk paparan sering dipengaruhi oleh perilaku seperti praktik seksual, kebersihan dan pilihan pribadi lainnya, serta usia dan jenis kelamin. Kerentanan dan respon terhadap suatu agen dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti komposisi genetik, status gizi dan imunologi, struktural anatomi, adanya penyakit atau obat-obatan, dan susunan psikologis. Environment. Lingkungan mengacu pada faktor ekstrinsik atau luar yang mempengaruhi agen dan peluang untuk terpapar. Faktor lingkungan memiliki faktor fisik seperti geologi dan iklim, faktor biologi seperti serangga yang mentransmisikan agen, dan faktor sosial ekonomi seperti crowding, sanitasi, dan ketersediaan layanan kesehatan. Pengertian hipotesis dalam epidemiologi adalah suatu teori tentatif yang perlu diuji kebenarannya dalam bidang ilmu kesehatan, termasuk berbagai bidang ilmu kedokteran, usaha mencari hubungan sebab akibat terjadinya penyakit dalam masyarakat maupun analisis. Terjadinya penyebaran penyakit dan masyarakat biasanya didahului dengan penyusunan suatu hipotesis. Penyusunan hipotesis, dalam hal ini dasar penyusunan hipotesis dalam ilmu kesehatan dapat dibagi dalam 4 bentuk utama. Yang pertama, metode perbedaan, 2 metode persamaan, 3 variasi bersama, dan 4 metode analogi. 2. Jelaskan mengenai ukuran frekuensi penyakit, definisi, kasus, insiden, dan prevalensi, dan risiko. Ukuran frekuensi penyakit adalah ukuran yang menunjukkan banyak atau sedikitnya kejadian penyakit dan akibat penyakit pada populasi, baik morbiditas maupun mortalitas. Definisi angka kasus merupakan ukuran yang paling sederhana dan bermanfaat dalam alokasi pelayanan kesehatan, tapi terbatas penggunaannya. Besarnya populasi sumber kasus tidak diperhitungkan. Angka kasus tidak dapat membandingkan kejadian pada 2 populasi. Contohnya, terdapat 580 kasus baru PJK atau penyakit jantung koroner di Kota Mataram, jumlah populasi 450.000 orang. Terdapat 350 kasus baru PJK di Kota Kuta, jumlah populasi 54.000 juta orang. Jika dilihat dari angka kasus tersebut, bisa diinterpretasikan bahwa kebutuhan medis diagnosis tata laksana di Kota Mataram 580 dibagi 450.000 sama dengan 0,0012, lebih prioritas dari Kota Kuta 350 dibagi 54.000 sama dengan 0,0064 karena kasusnya hampir 2 kali lipat. Insiden. 1. Menggambarkan kasus baru yang terjadi di dalam periode tertentu. 2. Kejadian penyakit atau perubahan status sehat menjadi status sakit.
3. Perhitungan kedua ukuran insiden berbeda tergantung jenis populasi yang diamati. Informasi tentang masa pengamatan setiap anggota populasi at risk. 4. Ukuran insiden. A. Incident rate sama dengan incident density sama dengan ID. B. Incident risk sama dengan cumulative incidence sama dengan CI. Dan 5. Pemilihan ukuran insiden. Untuk interpretasi individu pakai incident risk, incident rate tak punya interpretasi untuk individu tertentu. Prevalensi ini biasanya merujuk pada jumlah kasus, baik itu kasus baru maupun kasus lama. Prevalensi bisa juga dinyatakan dengan proporsi, persentase atau jumlah kasus per 10.000 orang, per 100.000 orang, dan seterusnya. Manfaat dari prevalensi adalah sebagai indikator besarnya beban penyakit atau burden of disease, khususnya penyakit kronis yang waktunya panjang. Ada 2 macam prevalensi. 1. Prevalensi titik, jumlah kasus pada satu titik waktu dibagi populasi pada titik waktu yang sama. 2. Prevalensi periode, jumlah kasus selama suatu periode dibagi rata-rata populasi dalam periode itu. Rate adalah ukuran frekuensi terjadinya peristiwa pada suatu populasi dalam waktu tertentu. Jumlah peristiwa pada T0 dan T1, jumlah total waktu yang dialami orang waktu populasi antara T0 dan T1. Misalnya terdapat 10 kematian per 1.000 orang dalam setahun. Attack rate. Istilah attack rate digunakan untuk mengukur frekuensi penyakit dengan masa inkubasi pendek. Rumusnya jumlah kasus baru pada kelompok terpapar dalam suatu periode, jumlah orang pada kelompok terpapar. Misalnya, pada suatu pesta terjadi outbreak sebanyak 200 orang datang dan mengkonsumsi makanan Z. Sampai 2 hari sejak pesta tercatat 40 orang mengalami muntah dan diare. Maka attack rate selama 2 hari adalah 40 dibagi 200 sama dengan 20%. Untuk menemukan apakah makanan Z adalah penyebab outbreak, harus dihitung attack rate pada orang yang datang ke pesta namun tidak mengkonsumsi makanan Z, kemudian dibandingkan. Cumulative incident disebut juga risiko. Incident proportion and attack rate, rumusnya jumlah kasus baru pada periode T0 sampai T1 dibagi populasi berisiko pada awal periode T0. Menunjukkan risiko atau probabilitas terjadinya kasus penyakit pada suatu populasi selama suatu periode waktu tertentu atau 12 bulan. Misalnya, populasi berisiko sakit stroke di awal tahun 1.000 orang, jumlah kasus baru stroke selama setahun pada populasi tersebut adalah 150 orang. Maka, kumulatif insiden sama dengan 150 dibagi 1.000 sama dengan 0,15 atau 15%. Artinya, probabilitas terjadinya stroke pada populasi tersebut selama setahun adalah 15%. Jika kumulatif insiden dibandingkan dengan R, maka komplement R adalah yaitu probabilitas kumulatif kelangsungan hidup. Misalnya, kumulatif insiden terjadinya kematian pada periode waktu tertentu adalah 0,2, maka probabilitas kumulatif kelangsungan hidup periode tersebut adalah 1 dikurang 0,2 sama dengan 0,8. 3. Memahami ukuran asosiasi ODDS, rate dan risk ratio, perbedaan risk dan rate, risiko yang disebabkan populasi. Ukuran asosiasi adalah mengukur keretanan hubungan asosiasi antara variabel dependen dengan variabel independen atau memperfleksikan kekuatan atau besar asosiasi antara umum exposure atau faktor risiko dan kejadian suatu penyakit. Beberapa ukuran asosiasi digunakan untuk mengoptimalkan efek. Ukuran perbedaan efek atau perbandingan absolut adalah perbedaan antara ukuran frekuensi penyakit suatu kelompok terpajan dan kelompok yang tidak terpajan. ODDS ratio atau OR adalah hubungan antara pajanan atau paparan dan terjadinya penyakit. Rumusnya OR sama dengan AD dibagi BC. OR sama dengan 1 berarti variabel tersebut bukan faktor risiko. OR lebih dari 1 berarti variabel tersebut merupakan faktor risiko. Dan OR kurang dari 1 berarti variabel tersebut merupakan faktor protektif. Kesimpulannya, variabel tersebut, jarak kehamilan merupakan faktor risiko terjadinya BBLR. Rate dan risk ratio adalah perbandingan antara prevalensi efek atau penyakit masalah kesehatan pada kelompok yang memiliki faktor risiko dengan prevalensi efek pada kelompok tanpa risiko
risiko. Rumusnya, RR insiden orang yang terpapar atau A dikali A tambah B dibagi insiden orang yang tidak terpapar atau C dibagi C tambah D. Interpretasi RR sama dengan 1 berarti variabel tersebut bukan faktor resiko. RR lebih dari 1 berarti variabel tersebut merupakan faktor resiko. Dan RR kurang dari 1 berarti variabel tersebut merupakan faktor protektif. Faktor protektif adalah faktor yang meringankan, mengurangi pengaruh dari risiko. Selanjutnya, perbedaan risk dan rate. Nilai insiden risk berbanding lurus dengan lamanya waktu pengamatan. Bila pengamatan sampai tahun kedua, maka didapatkan insiden risknya sama dengan 1 dibagi 10 atau 0,10. Nilai insiden rate tidak tergantung dari lama pengamatan karena pembagiannya adalah orang dan waktu. Dengan insiden rate sampai tahun kedua, 1 dibagi 238 sama dengan 0,0042 sampai tahun ketiga sama dengan 3 dibagi 338 sama dengan 0,008. Ukuran dan dampak. 1. Attributable risk atau AR. Risiko atribut adalah selisih insiden penyakit yang diderita kelompok terpapar dengan kelompok tidak terpapar. Mengukur potensi pencegahan penyakit jika faktor terpajan atau exposure dihilangkan. Rumusnya, AR sama dengan A dibagi A tambah B dikurang C dibagi C tambah D. 2. Population Attributable Risk atau PAR sama dengan besarnya potensi pencegahan risiko kejadian penyakit jika faktor risiko terpajan dan tidak terpajan diinterpretasikan, diturunkan, atau dihilangkan. Rumusnya, PAR sama dengan insiden rate populasi dikurang insiden rate tidak terpajan atau PAR sama dengan A tambah C dibagi A tambah B ditambah C tambah D dikurang C dibagi C tambah D. 4. Desain studi ekologis, cross-sectional, kontrol kasus, kohort, intervensi, dan community based. Studi ekologi, permulaan atau tahap awal suatu studi epidemiologi, hubungan korelatif antara penyakit dan faktor penyebab yang diduga. Unit analisa adalah populasi atau kelompok atau grup, hanya membandingkan prevalensi penyakit dengan keadaan sosok dan intake tertentu. Kekuatan relatif murah, kelemahannya, sukar ditetapkan hubungan kasual, sukar dikontrol faktor perancu. Studi cross-sectional. Studi cross-sectional adalah rancangan studi epidemiologi yang mempelajari hubungan penyakit dan paparan atau faktor penelitian dengan cara mengganti status paparan dan penyakit serentak pada individu-individu dari populasi tunggal pada satu saat atau periode. Misalnya, rokok atau PJK, kekuatan mudah dan murah sebab tidak memerlukan follow-up. Kelemahannya, tidak dapat menganalisa hubungan kausal paparan dan penyakit. Studi kasus kontrol. Studi kasus kontrol adalah rancangan studi epidemiologi yang mempelajari hubungan antara paparan atau faktor penelitian dan penyakit dengan cara membandingkan kelompok kasus dan kelompok kontrol berdasarkan status paparannya. Kekuatannya relatif murah, mudah dan cocok untuk meneliti penyakit dengan periode laten dan yang panjang. Kelemahannya tidak efisien untuk mempelajari paparan-paparan yang langka. Studi kohort. Studi kohort adalah rancangan studi yang mempelajari hubungan antara paparan dan penyakit dengan cara membandingkan kelompok terpapar atau faktor penelitian dan kelompok tak terpapar berdasarkan status penyakitnya. Kekuatan peneliti dapat menghitung laju insidensi. Kelemahannya, hilangnya subjek selama penelitian karena migrasi tingkat partisipasi yang rendah atau meninggal dan sebagainya merupakan problem yang mengganggu validitas penelitian. Studi intervensi. Studi intervensi atau studi eksperimen adalah studi yang mirip dengan studi kohort. Bedanya pada studi intervensi, peneliti melakukan intervensi status exposure pada subjek-subjek yang diteliti. Kekuatan dapat memberikan bukti kuat adanya hubungan sebab akibat, dan kelemahan, mahal dan memakan waktu. Studi community based. Studi community based adalah penelitian yang dilakukan atas sebuah komitmen dari masyarakat untuk memberikan dukungan kekuatan, sumber daya, dan juga keterlibatan dalam proses peneliti dalam rangka menghasilkan produk peneliti yang bermanfaat bagi mereka dan juga para peneliti yang terlibat dalam proses penelitian tersebut. 5. Memahami bias, pengganggu atau confounding, dan efek modifikasi.
Bias adalah kesalahan sistematis yang mengakibatkan distori penaksiran parameter populasi sasaran berdasarkan parameter sampel. Contohnya, sejumlah studi kasus kontrol menemukan bahwa penggunaan estrogen pasca menopause meningkatkan risiko terkena ca endometrium hingga sebesar 0 OR sama dengan 98. Benarkah itu? Kajian Horwitz dan Feinstein tahun 1978 mengungkapkan bahwa tafsiran tersebut meleset akibat adanya bias dalam mendeteksi kasus dan non-kasus. Pengganggu atau confounding. Confounding adalah distori dalam menaksir pengaruh paparan penyakit akibat tercampurnya pengaruh sebuah atau beberapa variabel luar. Ada dua strategi pengandalian confounding. Satu, mencegah sebelum dan dikumpulkan. Dua, memperhitungkan pengaruhnya dalam analisis data. Efek modifikasi. Efek modifikasi atau interaksi adalah keberagaman atau heterogenitas atau variasi efek dari suatu faktor risiko terhadap kemunculan penyakit atau outcome pada level yang berbeda dari faktor risiko lain pada base population. Macam-macam interaksi. Yang pertama, interaksi aditif dan interaksi multiplikatif. 6. Memahami analisis multivariabel logistik, Bayesian dan regresi binomial. Analisis multivariabel atau multivariate data analisis adalah seperangkat model statistik yang meneliti dalam data multidimensi dengan mempertimbangkan sekaligus beberapa variabel data. Ini adalah perluasan dari analisis data bivariat yang hanya mempertimbangkan dua variabel dalam modelnya. Regresi logistik adalah sebuah pendekatan untuk membuat model prediksi seperti hanya regresi linear atau yang biasa disebut dengan istilah ordinary loss saved atau OLS atau regression. Regresi Bayesian merupakan salah satu metode regresi yang digunakan untuk menganalisa data cacahan dengan variabel respon berdistribusi Bayesian atau menyatakan kejadian yang relatif jarang terjadi. Regresi binomial negatif adalah model nonlinear yang berasal dari distribusi Bayesian gamma mixture yang merupakan penerapan dari Generalized Linear Model atau GLM yang menggambarkan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. 7. Memahami ukuran dan kekuatan sampel dalam studi epidemiologi. Syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam pemilihan sampel adalah representatif atau mewakili populasi. Menurut Broto tahun 2011, keterwakilan populasi oleh sampel dalam penelitian merupakan syarat penting untuk suatu generalisasi atau intervensi. Di samping keterwakilan populasi atau kepresentatifan, hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan besar sampel adalah keperluan analisis. Beberapa analisis atau uji statistik memerlukan persyaratan besar sampai minimal tertentu dalam penggunaannya. 1. Objek penelitian yang homogeni. 2. Objek penelitian yang tidak mudah rusak. 3. Penghematan biaya dan waktu. 4. Masalah ketelitian. 5. Ukuran populasi. Dan 6. Ekonomis. 5. Memahami bias, pengganggu atau confounding, dan efek modifikasi. Bias adalah kesalahan sistematis yang mengakibatkan distori penaksiran parameter populasi sasaran berdasarkan parameter sampel. Contohnya, sejumlah studi kasus kontrol menemukan bahwa penggunaan estrogen pasca menopause meningkatkan risiko terkena ca endometrium hingga sebesar 0 OR sama dengan 98. Benarkah itu? Kajian Horwitz dan Feinstein tahun 1978 mengungkapkan bahwa tafsiran tersebut meleset akibat adanya bias dalam mendeteksi kasus dan non-kasus. Pengganggu atau confounding. Confounding adalah distori dalam menaksir pengaruh paparan penyakit akibat tercampurnya pengaruh sebuah atau beberapa variabel luar. Ada dua strategi pengandalian confounding. 1. Mencegah sebelum dan dikumpulkan. 2. Memperhitungkan pengaruhnya dalam analisis data. Efek modifikasi. Efek modifikasi atau interaksi adalah keberagaman atau heterogenitas atau variasi efek dari suatu faktor risiko terhadap kemunculan penyakit atau outcome pada level yang berbeda dari faktor risiko lain pada base population. Macam-macam interaksi. Yang pertama, interaksi aditif dan interaksi multiplikatif. 8. Topik khusus pencegahan dan penyaringan atau screening epidemiologi molekuler, variabel geografi dalam terjadinya penyakit dan kesenjangan kesehatan. A. Tingkat pencegahan dalam epidemiologi. Pencegahan awal contohnya konsumsi makanan rendah lemak jenuh,
pencegahan tingkat pertama contohnya health promotion dan pencegahan khusus atau imunisasi dasar, pencegahan tingkat kedua contohnya diagnosis awal dan pengobatan tepat dan pembatasan kecacatan, 4. Pencegahan tingkat ketiga contohnya health rehabilitation, rehabilitasi fisik dan pemberian alat bantu. Penyaringan atau screening merupakan suatu upaya untuk menyeleksi orang-orang yang tetap sehat, tidak menderita terhadap suatu penyakit tertentu dari suatu populasi tertentu. Penyaringan ini merupakan suatu usaha untuk mendeteksi penderita penyakit tertentu yang tampak gejala atau tidak tampak dalam suatu masyarakat dan suatu kelompok tertentu dengan melakukan suatu tes atau pemeriksaan yang secara singkat dan sederhana dapat memisahkan mereka yang sehat terhadap mereka yang kemungkinan besar menderita yang dianggap positif. Selanjutnya diproses melalui diagnosis lengkapnya dan akan mendapat pengobatan yang sesuai. C. Epidemiologi molekuler adalah ilmu yang mempelajari kontribusi faktor risiko potensi genetik dan lingkungan pada level molekul dalam distribusi dan pengendalian penyakit dalam keluarga dan masyarakat. Misalnya, penggunaan teknik molekul dan dalam epidemiologi kanker untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan karakteristik, mengukur perubahan molekuler terlibat dalam karsinogenesis, polimorfisme genetik relevan, dan gen keturunan kanker. D. Geografi kesehatan adalah bidang penting karena bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang masalah kesehatan dan meningkatkan kesehatan masyarakat yang didasarkan pada berbagai faktor geografis yang mempengaruhinya. E. Kesenjangan kesehatan adalah perbedaan dalam akses kesehatan dan perawatan kesehatan di antara anggota populasi yang berbeda. Kesenjangan atau ketidaksetaraan ini dapat terhubung dengan rasa, etnis, jenis kelamin, seksualitas, status sosial ekonomi, lokasi geografis, dan kategori lainnya. Kesenjangan kesehatan bukan bersifat biologis, melainkan muncul dari sebab sosial, ekonomi, politik, dan eksternal lainnya. Terima kasih.